Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Oke kawan-kawan semuanya, kita sudah sampai Al-Mutawatir ya. Nah, buku kalian atau kitab kalian sampai di halaman 33. Al-Mutawatir lah, yang kemarin itu sudah membahas hadis ahad. Hadis ahad itu di bawah mutawatir, sekarang yang mutawatir. Yaitu mahadis rawahu yang diriwayatkan, mahadis rawahu yang diriwayatkan jam'un sekelompok orang, an jam'in dari sekelompok yang lain, bila hasrin tanpa batas. Jadi di atas 10 orang, misalnya hadis la taghdab walakal jannah misalnya. Nah, itu hadis dikeluarkan oleh Nabi, terus diriwayatkan oleh 10 orang sahabat atau lebih. Gitu. 10 sahabat mendengar langsung dari Nabi. Lalu di bawah 10 itu diriwayatkan lagi 10 lagi. Gitu loh. Berarti kan hampir udah 100 orang itu kan, berarti kalau di bawahnya satu masing-masing satu itu, masing-masing satu dari 10 itu. Terus di bawahnya lagi 10, di bawah lagi sampai kepada Imam Bukhari atau Imam Muslim. Itu maksudnya hadis mutawatir itu begitu. Bihaitsu yablughuna, sekiranya mereka sampai, bihaitsu yablughuna, sekiranya mereka sampai haddan batas, tahilu yang mustahil atau tidak mungkin, tahilu yang mustahil atau tidak mungkin, al-adatu secara adat, tawatu'ahum mereka bersepakat, alal kadhibi atas kebohongan. Sekelompok orang tadi itu di mana mereka atau jumlah mereka itu sampai batas yang tidak memungkinkan mereka secara adat untuk bersepakat dalam kebohongan. Kan nggak mungkin misalnya tadi la taghdab walakal jannah, jangan marah maka bagimu surga, itu 10 orang itu sepakat ini hadis itu bohong gitu loh. Mereka yang sampaikan mereka itu bohong, nggak mungkin gitu. Bisyarti ayyakuna, dengan syarat hendaklah, mustanadun tihaihim, sandaran ujung mereka. Sandaran ujung mereka maksudnya orang yang meriwayatkan pertama kali gitu loh, seperti para sahabat. Al-hissu melihat, awis sama'u atau mendengar. Jadi intinya bahwasanya tadi kan udah sampai jumlah yang dimana nggak memungkinkan untuk bohong, mereka sepakat untuk dalam berbohong. Terus yang selanjutnya syaratnya juga itu, dalam meriwayatkan hadis itu, ujung hadisnya itu hadisnya itu harus diriwayatkan dengan melihat. Melihat itu misalnya Rasulullah pernah makan sambil duduk, itu diriwayatkan berapa sahabat itu. Atau Rasulullah pernah berdoa sambil mengangkat kedua tangan, itu kan otomatis para sahabat melihat langsung kan, tidak meriwayatkan dengan perkataan. Atau para sahabat itu mendengar langsung. Fasyurutuhu arba'atun, maka syaratnya ada 4. Nah, dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa syaratnya ada 4. Yang pertama kasratul al-awwalu kasratul adadi, banyak jumlahnya, karena jam'un an jam'in, banyak jumlahnya. Wasani ihalatul adati, mustahil secara adat, tawatu'ahum mereka bersepakat, alal kadhibi atas kebohongan. Awasalitsu wujudu tilkal kasroti,
adanya jumlah yang banyak tersebut minal ibtidai dari awal sanad ilal intihai sampai akhir sanad. Jadi memang jumlah yang banyak tadi itu tidak hanya di sahabat langsung yang mendengar, tapi di bawah ke bawah itu juga banyak. Warabi'u ayyakuna mustanadun tihaihim, hendaklah sandaran akhir mereka al-hissu melihat, awis sama'u atau mendengar. Al-hissa melihat, awis sama'a atau mendengar. Misaluhu, contohnya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man barang siapa, nih hadis ya, kadzaba yang berdusta alayya atas diriku, ya atas Nabi, muta'ammidan secara disengaja, falyatabawwa maka hendaklah ia menempati maq'adahu tempat duduknya minan nari daripada neraka. Yang sengaja berbohong kepada Nabi, membuat kebohongan atas Nabi, maka dia berarti membuatkan satu tempat dirinya di neraka. Ini yang meriwayatkan siapa? Faqad jaa, maka sungguh hadis ini datang an mi'atai sahabiyyin, dari 200 sahabat. Hadis ini pernah diriwayatkan oleh 200 sahabat. Maaf. Berapa tadi? Ini bertiga ya. Hukmuhu, hukum hadis mutawatir. Annahu, sesungguhnya hadis mutawatir, yufidu memberikan faedah, al-ilmaz dzururiyah, ilmu pasti. Karena diriwayatkan oleh banyak orang, berarti pasti, berarti yang contoh tadi yang berbohong atas nama Nabi itu berarti itu pasti masuk neraka. Wa huwa mimma bahisi usulul fiqh wa una bastul qawli fi al-mu'an'an, hadis mu'an'an. Wa yaitu al-hadisu, hadis alladzi ruwiya, yang diriwayatkan bilafzi an, dengan redaksi an, min ghairi bayanin, tanpa penjelasan, alitahdisi, dalam penceritaan atau saat penceritaan, awil ikhbari atau pengkhabaran atau pemberitahuan, awis samai atau pendengaran. Jadi ya misalnya an Muhammad gitu loh. An Muhammad an Umar gitu loh. Muhammad meriwayatkan dari Umar. Muhammad an Umar. Muhammad meriwayatkan dari Umar. Meriwayatkan itu apa? Apakah dia melihat? Apakah dia itu mengkhabarkan? Apakah dia itu mendengar? Apakah dia itu menceritakan? Tidak. Gitu, nggak jelas. Yang pokoknya dia hadis ini dari Umar. Gitu. Hukmuhu, hukum hadis mu'an'an, annahu, sungguhnya hadis mu'an'an, qad yakunu sahihan, terkadang bernilai sahih, wa qad yakunu hasanan, dan terkadang bernilai hasan, wa qad yakunu dhaifan, dan terkadang bernilai dhaif. Al-mubhamu, al-mubhamu, hadis mubham, huwa yaitu al-hadisu, hadis alladzi yujadu, yang ditemukan, fi sanadihi, di dalam sanadnya, au matnihi, atau matannya, rajulun, seorang lelaki, awimro'atun, atau perempuan, lam yusammaya, yang tidak disebutkan namanya.
Jadi memang hadis mubham itu yang enggak ada namanya. Jadi memang ada misalnya dari seorang lelaki gitu. Muhammad an rajulin, Muhammad meriwayatkan dari seorang lelaki. Ya, siapa orang lagi enggak disebutkan namanya. Misaluhu contohnya an Sufyana atau an Sufyanin. Dari Sufyan an rajulin dari seorang lelaki. Kan berarti kan enggak jelas namanya. Lelaki kan banyak. Hukmuhu hukumnya idza kana jika ditemukan al-ibhamu penyamaran. Idza kana jika ditemukan al-ibhamu penyamaran fisana di dalam sanad. Nah, dalam sanad itu dari orang yang meriwayatkan. Walam yu'lam dan tidak diketahui namanya. Fa innahu maka sungguhnya hadis dhaifun dhaif. Karena loh, ini laki-laki itu siapa nggak jelas kan. Amma idza kana adapun ketika ada yang maksudnya itu jika ditemukan penyamaran itu fil matni dalam matan, maksudnya teks hadisnya, fala yadurra maka tidak masalah. Misalnya pernah suatu hari Nabi itu khutbah, lalu datang seorang lelaki, nggak tahu namanya siapa, pokoknya ini teks hadisnya berbunyi begitu. Ini sahabat menceritakan suatu hari Nabi khutbah dan datanglah seorang lelaki meminta doa kepada Nabi. Nggak disebutkan nama, itu nggak masalah kalau memang yang mubham atau yang samar tadi itu di matan, tapi kalau di sanad itu masalah gitu. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih anak-anak, kawan-kawan, dimanain ya, nanti dikumpulkan seperti biasa. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.